Halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan selamat datang di Melodi Cerita. Oke kawan, kali ini Melodi Cerita akan membawakan cerita baru dengan judul Sun Wukong. Tapi, ini sedikit bergenre komedi sih. Dan pada cerita ini, Sun Wukong dikisahkan telah menyelesaikan misi mengantarkan kitab suci ke barat. Dan sekarang, kekuatan jahat menyerang Biksu Tang. Apakah dia akan melawannya, atau malah tunduk padanya? Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung kita mulai ya kawan ceritanya. Cerita ini dimulai dari seekor anjing yang berlari dengan sangat panik ke arah sang raja anjing. Dia pun berteriak kalau dia telah datang. Raja anjing itu pun akhirnya berkata siapa yang datang dan berani membuat masalah di tempatnya. Pasukannya itu pun akhirnya berkata dia adalah raja monyet dari gua air terjun gunung buah dan bunga. Sage yang setara dengan kekuatan langit dan Wukong pun datang dengan memukul anjing itu menggunakan tongkat ruyi emasnya dengan ukuran raksasanya. Dia pun berteriak kalau dia adalah raja kera dari gua air terjun gunung buah dan bunga, sage yang setara dengan kekuatan langit, sang budak kemenangan Sun Wukong. Raja anjing serigala yang mendengar nama Sun Wukong itu pun akhirnya langsung menggeram dan merubah wujudnya ke bentuk iblis aslinya. Wujudnya pun langsung membesar dan sangat mengerikan. Wukong yang melihat itu pun juga sangat senang karena dia sangat merasa kesepian selama 300 tahun terakhir. Kali ini, dia akhirnya bertemu dengan monster yang bisa mengajaknya bersenang-senang. Bahkan, Raja Serigala itu kali ini ukurannya berkali-kali lipat daripada ukuran sebelumnya. Bagi sang Raja Serigala, Wukong sangatlah sombong. Tapi, Wukong tidak peduli. Dan sayangnya, cerita pun dibawa ke sisi lain, yaitu ada seorang pengembara, yaitu biksu, yang menggunakan topi. Dia pun berkata ternyata dia telah datang terlambat karena di perjalanannya itu banyak sekali korban anjing yang tergeletak, bahkan terjadi ledakan besar. Ledakan itu disebabkan oleh sang Raja Serigala yang sedang menyerang Sun Wukong membabi buta. Tapi sayangnya, dia tidak sanggup melawan Sun Wukong kawan. Baginya, monyet busuk itu sangatlah cepat. Bahkan dia bisa melebihi kecepatan sang Raja Serigala itu walaupun dia telah merubah tubuhnya ke bentuk iblis sempurnanya. Wukong yang melihat kesempatan itu pun tidak menyia-nyiakannya. Dia yang melihat sang Raja Serigala kehabisan napas langsung ingin menyerangnya. Namun, sang Raja Serigala tidak mau menyerah. Dia pun mengeluarkan kekuatan andalannya. Dia menyemburkan racun rabiesnya ke arah Sun Wukong. Serangan racun itu sangatlah mematikan dan sangat besar. Tapi sekarang serangan itu pun bukanlah tandingan Sun Wukong. Dia pun berhasil menghentikan serangan racun itu dengan memutarkan tongkat emas ruyinya. Serigala itu pun sangatlah ketakutan karena Wukong berkata kali ini adalah gilirannya. Serigala yang mendengar itu pun langsung mencoba melarikan diri ke atas, namun sayangnya buntutnya dipegang oleh Sun Wukong kawan. Wukong pun langsung menariknya dan langsung membantingnya serta memukulnya dengan tongkat ruyi emasnya. Dengan sekali pukulan itu pun, anjing itu langsung tidak berdaya, bahkan dia langsung mengibarkan bendera putih. Bendera putih itu adalah lambang dari menyerah. Wukong dilawan. Dan Wukong yang melihat itu pun juga sangat senang. Tapi dia juga kecewa sih, karena ternyata sang Raja Serigala bukanlah apa-apa di mata Sun Wukong. Dia sangat cewek ternyata. Dan Wukong pun juga dikagetkan dengan kedatangan sang pengembara itu tepat di belakangnya. Pengembara itu pun berkata Wukong sangat nakal. Tapi hal menyenangkan seperti ini bisa-bisanya dia tidak mengajak dirinya. Dan orang itu adalah gurunya si Tan Sanzang.
Tan Sanzang yang melihat Wukong pun tidak bisa menahan rasa senangnya dan langsung berlari serta memeluk Sun Wukong. So sweet ini ya Tan Sanzang jadi ya. Dia pun berkata kepada murid kesayangannya setelah mereka menyelesaikan perjalanannya ke barat. Mereka sudah tidak bertemu lagi selama 300 tahun. Dia sangat merindukan Sun Wukong. Tapi setelah sekian lama mereka tidak bertemu, Wukong bahkan tidak menawarkan segelas teh saat bertemu. Wukong pun lalu menanyakan kepada Tan Sanzang sebenarnya untuk apa dia datang. Dan Tan Sanzang dengan sosoknya, wah geli lah pokoknya, dia berkata, lihat saja dirinya, harusnya Wukong tahu kalau dia datang untuk mengalahkan iblis. Wukong pun tidak percaya dan meremehkan Tan Sanzang karena menurutnya Tan Sanzang tidak akan bisa melakukan itu. Tan Sanzang pun tanpa diduga membacakan mantra ajaibnya untuk menghidupkan sang Raja Serigala lagi. Sang Raja Serigala pun terkaget karena menurutnya bukankah dia sudah mati dengan pukulan maut milik Sun Wukong. Akhirnya Tan Sanzang pun berkata dengan bijak kepada Wukong, Wukong sekarang sudah menjadi Buddha, jadi bagaimana bisa dia bertarung dan membunuh seperti dulu lagi. Jadi sebaiknya Wukong duduk berdoa dengannya untuk membuat iblis ini menjadi baik. Sedangkan sang serigala bertanya-tanya kenapa Tan Sanzang menyelamatkan dirinya. Tapi menurut Tan Sanzang, seorang pembunuh bisa menjadi Buddha jika dia berhenti membunuh. Wukong yang mendengar itu pun tidak mau peduli dan akhirnya dia pun memukul serigala itu sampai mati. Namun sayangnya si Tan Sanzang menghidupkan lagi serigala itu dengan cintanya. Tapi Wukong pun juga langsung memukulnya hingga mati lagi. Tapi Tan Sanzang menghidupkannya lagi dan lagi. Wukong pun akhirnya kesal dan serigala pun juga kesal. Iblis serigala itu pun akhirnya memohon ke Tuhan kalau seumur hidupnya dia tidak akan lagi menyerang siapapun. Dan pada akhirnya dia paham apa yang lebih buruk daripada kematian. Dia memohon belas kasihan pada mereka dan dia ingin dibunuh sekarang juga. Tobat dengan jalur apa nih? Isi sendiri ya di kolom komentar. Sedangkan Sun Wukong berkata kepada gurunya kalau dia adalah biksu yang bodoh. Kenapa? Mau ingin menghentikannya. Tapi Tan Sanzang teruslah memintanya untuk berhenti. Dan akhirnya Wukong pun memutuskan dengan amarahnya dia tidak akan membunuh Raja Serigala itu lagi. Dia akan membunuh gurunya, sang biksu Tan Sanzang. Tan Sanzang pun akhirnya panik dan mengingatkan kisah-kisah mereka zaman dulu. Tapi sayangnya, Wukong pun tidak peduli dan dia ingin sekali menyerang Tan Sanzang hingga mati. Melihat itu pun, sang Raja Iblis Serigala mengambil kesempatannya untuk melarikan diri. Tapi sayangnya ternyata Tan Sanzang pun lebih cepat daripada dirinya untuk melarikan diri kawan. Si Tan Sanzang akhirnya berlari dengan cepat dan meminta tolong serta berteriak kalau muridnya ingin membunuh gurunya kali ini. Wukong pun langsung memanggil awannya dan langsung terbang mengejar Tan Sanzang. Di tengah perjalanannya, dia pun memukul sang iblis serigala lagi hingga mati kali ini. Dan di tengah pengejaran Sun Wukong, apakah dia berhasil mendapatkan Tan Sanzang dan membunuhnya? Atau malah dia bertobat? Kita saksikan ya di episode selanjutnya kawan. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai di Melodi Cerita. Dan tinggalkan komentar kalian ya, serta like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa.